Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Kita membahas tentang roh teritorial dan setan apa yang bekerja saat ini. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat ke-8 sampai dengan ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita berkata, lawanlah iblis. Apa saudara? Dengan iman dan percaya. Nah, di akhir zaman ini, setan bekerja di seluruh dunia, dan semua negara itu ada namanya itu penguasa-penguasa. Apa saudara? Nah, penguasa-penguasa. Nah, itu setiap negara itu ada jenderal setannya. Tapi saat ini seluruh dunia, strategi setan menggunakan yang pertama adalah perzinahan. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Perzinahan. Sudah perhatiin. Saat ini setan bekerja luar biasa. Pertama adalah perzinahan, roh najis. Kenapa saudara? Ingat, yang bisa mencemari roh manusia itu adalah perzinahan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Roh. Apa saudara? Manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu roh, dan kalau kita sembah harus dengan roh dan kebenaran. Nah, dan kalau roh kita cemar, kita tidak bisa layak dan komunikasi di hadapan Allah. Makanya di akhir zaman ini strategi setan adalah roh perzinahan. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa komunikasi dengan Allah. Supaya manusia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perzinahan juga bisa membuat orang kena transfer. Apa saudara? Kena apa? Kena transfer. Kalau bapaknya tukang zina, nanti anaknya itu kena. Namanya kutuk. Jelas? Jelas? Nah, maka ada kutuk juga namanya kutuk anak haram. Ada. Kalau kutuk anak haram itu adalah pemberontakan, perpecahan. Nah, jelas? Jelas? Akibat apa? Perzinahan. Nah, namanya kutuk anak apa? Haram. Nah, kalau bapaknya tukang kawin, anaknya nanti cenderungnya tukang kawin. Kenapa? Ada transfer. Nah, Pak, kalau ayah saya seperti itu gimana? Itu gunanya engkau datang ke tempat ini diputusin. Jelas? 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 Nah, setan kerja luar biasa akhir zaman ini lewat apa saudara? Roh perzinahan. Karena roh perzinahan bisa mencemari roh manusia. Makanya saudara kalau ditumpang tangan sama orang harus lihat orangnya dulu. Kalau orangnya itu homo atau bencong,
Dia doain saudara. Ingat saudara, itu transfer. Maaf ya Pak, kalau gini nih, berarti ini lebih rendah, ini lebih tinggi, memberkati. Betul? Otomatis ini turun. Kalau yang nginin dia, nah kemana mas? Lama-lama dia gini. Coba perhatiin. Kalau bergaul dengan banyak orang pincong, lama-lama jadi itu apa? Transfer. Dan itu adalah apa? Roh najis. Jadi di akhir zaman ini, setan kerja luar biasa. Ingat, setiap negara itu ada jenderal setan. Tetapi strateginya semua sama. Roh perjinan. Nah, bayangkan, banyak sekali saat ini hamba Tuhan yang jatuh. Betul? Betul? Kenapa? Karena itu mempengaruhi transfer roh. Jemaat kan tidak tahu apa-apa. Tumpang tangan. Tiba-tiba rumah tangga ini kacau semua. Makanya saudara kalau mau ditumpang tangan orang, hati-hati. Makanya doa dulu. Ingat semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kalau ada roh najis. Termasuk kalau saya tumpang tangan saudara, saudara pun harus doa demikian. Jelas? 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 Roh apa saudara? Roh apa? Roh perji. Nah. Kedua, setan kerja lewat roh apa sekarang? Yang kedua adalah roh perpecahan, roh pemberontakan. Apa saudara? Roh perpecahan dan roh apa? Tidak usah banyak-banyak. Gereja banyak pecah enggak? Betul? Betul? Sekarang pun ada kecebong, ada kampret. Betul? 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 Ada kecebong, ada apa? Kampret. Betul? Di negara kita terjadi apa? Dan bukan hanya di Indonesia. Di Timur Tengah juga ada perpecahan. Ingat, di gereja juga ada perpecahan. Nggak cocok sama pendetanya. Gue juga bisa bikin gereja begini di mana? Sebelahnya. Jadi gereja kayak franchise dagang aja. Ingat saudara, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau kita main dengan penjahat, itu efeknya kita ada apa? Hukuman, betul? Keterlibatan, tiba-tiba dia terkena narkoba, kita keseret gara-gara apa? Teman narkoba, betul? 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 Nah, coba, kalau kita main-main dengan gereja Tuhan, yang ngamuk siapa? Tuhan. Lebih baik yang ngamuk itu adalah hakim daripada Tuhan sendiri. Betul? Kalau Tuhan yang ngamuk, selesai. Betul? Betul? Ya. Di akhir zaman ini, bekerja roh apa saudara? Perpa? Orang cerai banyak enggak? Banyak. Pendeta cerai ada enggak? Ada. Roh perpa? Roh apa? Pemberon? Anak mukul orang tua ada enggak? Bunuh orang tua? Pemberon? Jelas? Jadi saat ini setan bekerja luar biasa lewat apa? Roh perpecahan dan roh apa? Pemberontakan. Dan ini kerjanya luar biasa. Istri berontak banyak enggak? Masalah apa? Gajinya kurang. Belum tentu. Betul? 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 Rumah tangga banyak pecah, kacau. Karena ada apa? Roh pemberontakan. Jadi di akhir zaman ini bekerja, pertama adalah roh perjinan. Maka dalam kitab Wahyu ada namanya roh najis.
Yang kedua apa saudara? Perpecahan dan pemberontakan. Timur Tengah ribut, betul? 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 Nah, roh perpecahan, roh pemberontakan. Jadi serangan setan yang paling utama sekarang itu roh jina. Karena itu yang bisa memutuskan antara Allah dan manusia. Ingat. Urapan Simpson putus itu bukan karena rambutnya saja. Tapi karena hidup dalam perjinahan. Ada masa kesabaran tuh. Yang kedua, apa saudara? Pemberon. Dan apa? Yang ketiga, roh kesombongan. Apa saudara? Nah, ingat, sombong itu dosa yang tanpa modal. Betul? 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 Dosa yang tanpa apa? Tapi itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Betul? 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 Tukang becak pun bisa sombong. Tanpa modal. Orang selingkuh perlu modal. Betul? Betul? Tapi orang sombong enggak perlu apa? Modal. Bisa. Yang paling parah udah miskin sombong lagi. Betul? Enggak usah banyak-banyak. Aduh. Saya itu ada seorang cacat pendek. Jalannya gini. Udah cacat pendek. Udah cacat pendek. Tapi dia ngomong, saya kalau menikah tidak mau lokal. Maunya luar negeri. Lah, susah kan? Betul enggak? Betul? Betul? Makanya saya katakan, orang sombong itu tidak perlu apa? Modal. Ingat saudara, sekarang banyak orang sombong enggak? Nah, setan memupuk roh kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Dan ingat saudara, Lucifer diusir dari surga karena kesombongan. Betul? Karena apa saudara? Kesombongan. Nah, jadi saya kasih tahu, dosa yang tanpa modal itu dosa apa? Sombong. Siapapun bisa. Betul? Betul? Dan itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Nah, yang keempat, ini sekarang yang setan bekerja di akhir saudara, di akhir zaman, dan setiap teritorial mainnya di situ. Yang keempat, saat ini semua kekuatan gaib mengarahkan manusia untuk kembali kemana? Zaman dulu, okultisme. Sekarang yang percaya jimat bukan hanya tukang ojek atau hanya satpam. Jenderal aja percaya, betul? Betul? Bahkan ada yang profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Itu pun nyimpen jimat, betul? 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 Artinya apa? Karena okultisme dengan dosa perjinahan itu sama. Mencemari roh. Karena itu berhubungan dengan apa? Penyembahan. Tahu enggak saudara? Pilpres yang baru selesai itu banyak sekali jimat-jimat setan-setan yang digunakan. Jadi pada waktu pilpres itu banyak sekali hawa jahat. Karena apa? Kalau politik, malaikat juga dipakai, setan juga dipakai. Nah, jadi yang dengerin doa juga bingung, betul nggak? Nah, jelas? Jelas? Sekarang ini saudara, mahasiswa itu banyak yang terikat jimat-jimat, betul? Betul? Biasanya dulu yang pegang jimat siapa? Orang desa-desa. Mbah-mbah, kakek-kakek, betul? Betul? Sekarang enggak usah banyak. Kota aja yang pasang susuk, cewek-cewek, ada enggak? Ada. Sekarang tuh yang paling ditakuti,
Bukan setan di pohon-pohon, setannya di jalan. Betul? Betul? Pakai apa? Susah. Jadi sekarang ini okultisme. Ingat saudara, apa saudara? Okultisme. Kembali. Kegeraan. Kalau zaman saya sebelum bertobat, orang dikatakan dukun, itu tabu. Betul? Sekarang terang-terangan di YouTube. Perlu ini, dukunnya ini. Betul? Artinya apa? Mendekati akhir zaman ini, mendekati kedatangan tuh, di hari akhir ini, ingat saudara, setan kerja lewat apa? Okultisme. Bahkan banyak pejabat yang nunjukin jimatnya ini, pusakanya ini, kan gitu saudara. Kenapa saudara? Ingat. Jadi setan sekarang kerjanya apa? Kembali ke masalah. Sebenarnya ilmunya setan tuh dari dulu tidak berubah. Hanya lagu lama, kaset baru. Dari dulu kerjanya itu aja, betul? Yang keempat apa? Okultisme. Saya saudara, ada seorang bapak pengusaha, konglomerat, pusing, mikirin anaknya. Kenapa, saudara? Anaknya itu belajar meditasi. Belajar meditasi, setelah itu apa? Saya melihat Yesus. Saya melihat Nabi ini. Saya melihat Raja ini. Jadi tidak ngurusi kerjaan, ngurusi apa? Misal ditelepon, kamu di mana? Baru di Nepal, semedi. Lah pabriknya gimana? Ingat. Ini benar-benar kejadian. Papa saya mau ngomong, aduh, anak saya jadi seperti ini. Gara-gara apa? Belajar akhirnya apa? Jadi mentor meditasi. Lah pabrik bapak ibu. Kamu ada di mana? Ini loh, ada order. Di tengah hutan. Ingat. Okultisme sekarang bekerja lebih luar biasa, melebihi zaman saya waktu belum bertobat. Tetapi kekuatannya tidak sehebat pada waktu sebelum saya bertobat. Tetapi jumlahnya banyak. Kenapa? Sekarang gini. Zaman saya dulu sebelum bertobat tentang okultisme. Ini saya sharing untuk beritahu saudara. Apa bedanya? Zaman saya belum bertobat. Untuk belajar satu ajian. Itu harus sengsara dulu. 7 hari 7 malam. Topo ngebleng. Nggak makan, nggak minum. Jadi ada sengsara berat. Zaman sekarang bisa telepon lewat transfer jarak jauh. Penting transfer duitnya dulu, betul? Nah setelah itu apa? Telepati, transfer jarak jauh. Berarti yang masuk itu tingkat ilmu apa? Rendah. Beda. Zaman saya dulu sebelum bertobat. Misalnya untuk belajar ilmu guna-guna. Itu 40 hari topo mutih untuk menguasai ilmu Jolo Sutro. Zaman sekarang beda. Ada mantranya, plek. Dukunnya kasih air, baca mantra, itu diminumkan. Setelah itu dimasukkan supaya orang ngeliat dia kelihatan bagus. Kalau wanita cantik. Kalau yang pakai Jolo Sutro itu mudah. Kalau jauh kelihatan tampan. Begitu dekat, ya kayak gitu. Kelihatan jelek. Makanya kalau mau bedain orang yang pakai sesuatu, itu jarak dekat. Perhatiin. Kalau wajahnya berubah, berarti pakai. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Beda benar. Sekarang semua serba instan. Orang mau jadi dukun, paket kilat 1 tahun. Zaman saya belum bertobat, enggak bisa 1 tahun. Enggak. Bertahun-tahun. Topo dulu di kuburan untuk ketemu siapa? Setan gitu lah.
Zaman sekarang jarang yang tahan sampai 1 tahun di kuburan, tidur di situ, jarang, betul? Tetapi untuk dukun-dukun yang zaman sekarang itu lebih banyak. Tapi tingkatannya tidak sehebat zaman dulu. Kenapa? Karena zaman sekarang kena Kentucky Fried Chicken. Betul? Coba. Dulu kalau mau belajar ilmu kebal, itu ngelakoni dulu. Minimal tuh 100 hari. Topo mute, topo ngebleng, topo ngepel. 100 hari sengsara dulu. Zaman sekarang bisa ditransfer. Transfernya apa? Masukkan, set, langsung kebal. Tetapi ada masa kadaluarsa, 40 hari. Nah kadang tuh pasien tidak dikasih tahu, 40 hari udah tidak kebal lagi. Dikira kebal terus, tembak jedor mati. Masa kadaluar. Nah kalau dulu belum bertobat, kalau menyatu kan tidak pengaruh 40 hari. Terus menyatu. Nah, jadi zaman sekarang itu beda. Bedanya apa saudara? Semua serba kilat. Dari dukun pun juga kilat. Kekuatan gaib itu bekerja cepat. Tetapi maaf, tidak matang. Jadi seperti kayak karbitan gitu loh. Belajar zaman dulu sebelum saya bertobat untuk lihat alam roh. Namanya membuka pintu batin namanya. Itu perlu waktu 1 tahun. Belajar semedi, menyatu dengan alam dulu. Terusan membuka kekuatan batin. Saya bisa ngelihat. Jadi ngelihat tuh bukan dibantu oleh guru. Tapi dari dasar. Zaman sekarang beda. 3 hari. Tek, langsung lihat. Tetapi ingat, itu karbitan. Tidak dari dirinya. Roh masuk menyatu. Makanya ada masa kadaluarsa. Tapi jumlahnya ini banyak. Jelas? Jelas? Ingat, zaman dulu orang dikatakan dukun itu tabu. Wah, kamu ke dukun. Agak malu, ketahuan belangnya. Benar enggak? Zaman sekarang, wah dukun sana tambah hebat gitu ya. Betul? Ingat, jadi sekarang ini kembali kemana? Masa lalu. Tentang okultisme, itu zaman sekarang, itu luar biasa. Tapi Tuhan juga lebih luar biasa. Yang keempat, roh apa darah? Okultisme. Nah, roh okultisme. Ada roh perpecahan, ada roh apa? Okultisme. Yang kelima, ingat, saat ini setan bekerja lewat apa? Bencana. Udah perhatiin. Saat ini alam banyak bereaksi. Betul? Betul? Banyak apa tidak? Setiap gunung yang ada penguasanya, kayak Gunung Merapi ada penguasanya. Berapa tahun sekali bergejolak? Tapi itu semua seizin Tuhan. Tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Yang keenam, saat ini ada roh namanya apa darah? Pertumpahan darah. Dan ada yang tumbal. Artinya ada yang menggunakan kekuatan gaib. Dalam sejarah, jarang petugas KPPS mati banyak banget. Betul? Berapa yang mati? Kalau yang mati 100 itu masih bisa dipikir. Bisa-bisa kecapean. Kalau 500 kan aneh, betul gak? Betul? Betul? Berarti ada serangan apa? Okultisme. Ada tumbal. Jelas? Ada apa saudara? Ada apa? Ada tumbal. Berarti ada banyak pakai kuasa gelap. Nah, saya mau tanya. Biasa pilpres sebelum-sebelumnya sama juga, sama aja, betul? Tapi zaman kan berapa?
Bayangin. Berapa saudara? 500. Wow, tambah 40. Parah enggak saudara? Parah dalam sejarah loh saudara. Tahu enggak? Berapa tahun yang lalu saya pernah khotbah di sini. Ingat, Tuhan beritahu saya masa akan datang atas bangsa ini. 2018, 2019, 2002 terjadi apa? Krisis ekonomi. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Berapa tahun yang lalu itu? Disuruh beli apa? Beli pinggir jalan. Jadi ingat, ini sudah suatu tanda. Tanda apa? Sebentar lagi Indonesia akan mengalami perkabungan. Perkabungannya apa? Bayangin. Sebelum presiden dilantik, KPPS sudah mati berapa? 540. Itu sebagai apa? Tanda. Betul? Betul? Apa sudah sebagai apa, saudara? Tanda. Tanda. Coba dari Indonesia berdiri sampai sekarang. Petugas KPPS yang mati paling banyak kan tahun ini, betul? Betul? Artinya apa? Itu tanda. Berarti ada yang pakai kuasa kalah. Nah, pakai mana kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Yang keenam, apa saudara? Akan terjadi apa saudara? Ingat. Pertumpahan darah. Ini setan berarti saudara, di mana-mana banyak perang. ISIS, betul? 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 Nah, artinya apa? Makanya kita orang Kristen harus doa peperangan. Nah, doa peperangan itu gimana? Harus merobohkan benteng. Namanya roh teritorial. Nah, saudara, tadi ada yang tanya sama saya. Pak, kalau suami saya itu terlibat kuasa gelap, apakah perlu doain tumpang tangan? Kalau ditumpang tangan geger. Betul? Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau sudah punya suami yang terlibat kuasa gelap, ingat, berarti dia terikat roh okultisme. Doanya fokuskan wajahnya. Apa saudara? Fokuskan wajahnya. Doa itu harus ada fokusnya. Pak, kalau doa saya itu mikirnya kepiting rebus, cap jahe itu gimana Pak? Nah, kacau dah. Makanya kalau saudara doa harus ada yang dituju. Nah, jelas kalau saudara doa untuk suami yang terlibat kuasa gelap, itu fokuskan apa saudara? Wajahnya. Berarti dia terikat roh darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Darah Yesus, bebaskan. Nah, kalau yang terlibat roh perzinahan, berarti ada ikatan. Ada apa saudara? Rohnya cemar. Nah, kalau kena guna-guna, ingat, orang kalau berhubungan badan, bukan lagi dua, tapi sah. Nah, kalau itu bukan dengan istrinya, berarti kan ada roh cemarnya. Nah, kalau sudah punya suami seperti itu, atau istri seperti itu, yang terlibat seperti itu, doanya saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Segala ikatan batin, roh najis, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Nah itu kalau orang itu, saudara punya suami yang terlibat perzinahan, berarti ada ikatan apa? Batin. Ikatan apa? Ikatan apa? Nah itu harus dia apa? Putuskan. Nah, jelas? Jelas? Jelas?
Nah, saudara, Pak, apakah semua rumah apa biasa ada penunggunya? Belum tentu. Kalau kita anak Tuhan, rumah kita dijaga malaikat. Nah, malaikat dan setan kan tidak bisa kumpul. Tidak mungkin rumahnya anak Tuhan sampingnya ada penunggunya setan. Masuk malaikat sama setan suruh reuni join. Main domino. Tidak bisa. Jadi tidak semua rumah itu ada penunggunya. Jelas? Nah, penunggu itu apa sebenarnya? Itu juga termasuk roh teritorial. Roh yang berkuasa di situ. Nah, itu mengikat apa? Batin, mempengaruhi pikiran, perpecahan, perjinan dan lainnya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, dari kalau ada yang kena roh najis, roh jinah, itu harus diputuskan apa saudara? Ikatan roh najis, ikatan roh batinnya. Karena itu apa? Itu yang bikin cemar. Oke? Apakah orang Kristen memiliki otoritas untuk menegur setan? Ada beberapa orang Kristen yang percaya bahwa mereka tidak hanya memiliki otoritas untuk menegur setan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegur setan secara terus-menerus. Keyakinan semacam itu sama sekali tidak memiliki dasar yang alkitabiah. Setan tidak seperti Allah, tidaklah maha hadir. Ia hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Kemungkinan baginya untuk mengganggu orang-orang Kristen secara pribadi sangatlah kecil. Tentu saja, ia memiliki bala tentara iblis yang siap sedia melakukan segala perintahnya. Mereka berada di mana-mana berusaha untuk menghancurkan kesaksian orang percaya. Perlu juga dipahami kalau orang Kristen tidak dapat dirasuki oleh setan, seperti halnya orang yang dikisahkan dirasuki setan di Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari realitas dari keberadaan iblis. Saat kita berjuang untuk tetap teguh berdiri di dalam iman kita, kita harus menyadari bahwa musuh kita bukan hanya ide-ide manusia, tetapi pasukan yang benar-benar nyata, yang berasal dari kuasa kegelapan. Alkitab mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Jelas, setan telah diizinkan oleh Allah untuk memiliki sejumlah besar kekuasaan dan pengaruh di bumi, setidaknya untuk saat ini, walaupun tetap masih berada dalam kendali Allah yang berdaulat. Alkitab mengatakan bahwa setan berjalan berkeliling sama seperti singa yang mencari mangsa, mencari korban yang bisa dilahapnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Setan memiliki kuasa untuk bekerja di hati orang-orang yang menolak untuk taat kepada Allah. Efesus 2 ayat 2. Siapa saja yang tidak berada di bawah kendali Allah yang berdaulat, maka mereka berada di bawah kendali setan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 4. Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak lagi diperbudak oleh setan atau dosa, dalam kurung Roma 6 ayat 6-7, walaupun tidak berarti bahwa mereka kebal terhadap godaan-godaannya. Alkitab tidak memberikan otoritas kepada orang Kristen untuk menegur iblis, tetapi untuk melawannya. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Zakaria 3 ayat 2 mengatakan bahwa Allah yang menegur setan. Bahkan Michael, salah satu yang paling kuat di antara para malaikat, tidak berani untuk menghakimi setan, melainkan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 1 ayat 9. Ketika menanggapi serangan setan, orang Kristen harus berseru kepada Kristus. Alih-alih berfokus pada usaha untuk mengalahkan iblis, kita harus berfokus untuk mengikuti Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Dan percaya bahwa Dia akan mengalahkan kekuatan jahat itu. Tidak penting bagi orang Kristen untuk menegur setan karena Allah telah memberikan kepada kita perlengkapan senjata rohani untuk berdiri melawan kejahatan. Lihat Efesus 6 ayat 10-18. Senjata yang paling efektif yang kita miliki untuk melawan iblis adalah iman, kebijaksanaan, dan pengetahuan kita tentang Allah dan firman-Nya. Kristus ketika dicobai oleh iblis selalu menjawab dengan mengutip ayat di Alkitab, dalam kurung, lihat Matius 4 ayat 1-11. Untuk meraih kemenangan dalam hal-hal spiritual, kita harus menjaga hati nurani kita tetap bersih dan selalu mengontrol pikiran kita.
Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dalam kurung 2 Korintus 10 ayat 3-5. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya,
kita tetap mempertahankan iman kita, maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.